Amin. Saudara dipersilakan duduk kembali. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Puji akan nama Tuhan, kita jumpa lagi di tahun 2024. Kita sangat lama ya tidak jumpa. Dari 2023 baru kita ketemu hari ini 2024. Tapi saya percaya semua dalam anugerah Tuhan. Dan karenanya kita bersyukur sebab Tuhan selalu baik buat saya dan saudara. Nah, puji akan nama Tuhan, pada kesempatan ini saya akan ajak kita buka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Filipi pasal 2. Kita akan baca mulai ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Yang sudah dapat katakan amin. Baik, kita akan baca bersama mulai ayat yang ke-5. Kita akan baca dalam hitungan yang ketiga ya. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini berulang kali kita mendengarkannya dan bahkan berulang kali saya menyampaikan bagian-bagian ini terkait dengan tema tahunan kita, tetap rendah hati. Dan hari ini mengawali perjalanan tahun 2024, saya ingin bicara rendah hati adalah sikap Tuhan Yesus. Sekali lagi, rendah hati adalah sikap Tuhan Yesus. Tuhan di dalam sepanjang perjalanan pelayanannya, dia menunjukkan sebagai satu tokoh, satu pribadi yang berbeda dengan pribadi-pribadi yang lain. Sungguh di dalam ayat-ayat ini yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam sebuah pesan penting kepada jemaat yang ada di Filipi. Jemaat Filipi adalah satu jemaat yang unik yang tidak dimiliki oleh jemaat-jemaat lain. Filipi menjadi satu jemaat yang selalu mensupport Paulus dalam seluruh proses pelayanan misinya. Jemaat Filipi adalah satu jemaat yang saya bisa katakan menjadi satu jemaat yang dipandang oleh Paulus sebagai jemaat yang luar biasa. Tapi di tengah-tengah keadaan jemaat yang luar biasa, Paulus menyampaikan pesan-pesan terkait dengan sikap Yesus selama ketika dia ada di dunia. Kalau saudara perhatikan di ayat-ayat ini, di dalam ayat yang ke-5 secara khusus dan ayat yang ke-6, itu menjelaskan kepada kita begini: hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Paulus menyampaikan pesan kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Dan hari ini juga pesan firman Tuhan kepada saya dan saudara untuk bisa melihat dengan baik sikap Tuhan Yesus yang kemudian dia tunjukkan, sehingga oleh Paulus dia menyampaikannya itu kepada jemaat yang ada di Filipi. Dan poin yang ingin saya sampaikan, sikap Tuhan Yesus yang pertama,
dia tidak menuntut dan mempertahankan haknya. Sekali lagi, sikap yang Tuhan Yesus tunjukkan, yang dicatat oleh Rasul Paulus, yaitu ia tidak menuntut dan mempertahankan haknya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-6, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Poin yang ingin saya sampaikan buat kita semua, bahwa kalau kita tetap rendah hati, kita tidak akan menjadi pribadi yang menuntut dan mempertahankan haknya. Apa hubungannya? Begini, kata menuntut dan mempertahankan hak adalah orang-orang yang selalu berada pada posisi tentang harga diri. Dan harga diri juga saya berulang kali katakan, siapapun dia selalu punya pribadi yang selalu ingin dipertahankan harga dirinya. Siapapun dia tentu tidak mau harga dirinya diinjak-injak. Siapapun dia harga dirinya tidak mau ada orang lain yang ganggu gugat. Siapapun dia tidak mau ada orang lain yang kemudian datang dan mengganggu tentang harga dirinya. Karena marwah pribadi dari seseorang selalu ada kecenderungan terkait dengan harga dirinya. Dan bicara harga diri, bicara tentang kehormatan. Bicara harga diri, bicara tentang wibawa. Dan karena jadi anak kecil sampai orang tua, dari yang sudah berkeluarga maupun yang masih bujang, maka selalu ada yang namanya mempertahankan apa itu? Harga diri. Kalau orang kemudian tidak lagi mempertahankan harga dirinya, maka dia dianggap orang itu murahan. Tapi dalam hubungannya dengan kekekalan, harga diri kadangkala tidak harus kita pertahankan. Dalam hubungan dengan mengiring Tuhan, kadangkala kita harus tidak menuntut harga diri untuk kemudian ditempatkan pada porsi yang semestinya. Karenanya waktu kita mengiring Tuhan, kadangkala orang ejek, kadangkala orang olok. Apakah dalam posisi saudara sebagai orang yang kemudian tadi saya katakan, harga diri setiap manusia harus dihargai, ditempatkan pada porsi yang semestinya. Dan kadangkala itu terganggu. Tetapi di saat komitmen kita mengiring Tuhan, maka harga diri kadangkala bukan lagi hal yang penting dalam mengiring Tuhan. Dalam proses mengiring Tuhan, harga diri bukan lagi menjadi sebuah situasi yang kita tuntut orang harus tempatkan pada porsi sebagaimana semestinya. Justru Yesus menunjukkan contoh ini. Walaupun dalam rupa Allah yang kemudian dia mengambil kesetaraan sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebagai pribadi Allah yang harusnya dia pertahankan. Saya adalah Allah yang dapat melakukan segala hal. Tapi kemudian dia hadir di dunia ini, dia tidak menuntut dan mempertahankan haknya sebagai Allah. Kenapa ini dia lakukan? Karena satu tujuannya, yaitu supaya dia dapat menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Cara dia menyelamatkan, dia menjadi manusia. Cara menyelamatkan dengan setelah menjadi manusia yang mati atas dosa manusia. Sehingga dengan demikian ketika datangnya olokan, ketika datangnya hinaan, ketika datangnya sindiran, ketika datangnya penyiksaan, ketika dia ditangkap dalam kekuatan kemahakuasaannya, dia tidak perlu harus angkat tangan dan kemudian dia bisa mencelakakan orang banyak. Sebagai pribadi Allah, dia tidak perlu harus
memperalat orang lain, dan oleh orang lain bisa dapat melindungi dia. Tidak perlu. Tapi apa yang kemudian Yesus lakukan? Dia mengabaikan hak-haknya sebagai Allah. Supaya apa? Supaya saya dan saudara diselamatkan. Ada amin. Dan itu bagian yang sangat luar biasa. Sikap Yesus menjadi contoh buat saya dan saudara. Jujur ingin saya sampaikan, kadang kita dalam proses di mana ketika kita mengiring Tuhan. Kadang-kala kita terganggu. Dan bahkan dalam proses kita mengiring Tuhan, kita kadang campur aduk. Yesus tidak campur aduk, saudara. Pribadinya sebagai Allah. Tapi dia tidak mengintervensi keterbatasan manusianya. Artinya apa? Waktu dia datang dan ditangkap. Bukan ketika dia ditangkap. Maka bisa saja intervensi kealahannya melindungi dirinya. Supaya apa? Supaya orang jangan dapat menyentuh dia. Tapi dia tidak lakukannya. Hal yang sama ingin saya sampaikan dalam proses di mana kita mengiring Tuhan. Katakanlah begini. Kadangkala dalam pelayanan, kadangkala dalam mengiring Tuhan, kadang bisa terjadi yang namanya apa? Pergesekan satu dengan yang lain. Dan apakah pergesekan itu terjadi sesuatu yang disengaja? Ataukah bisa tanpa disengaja, bisa terjadi. Tapi yang paling menarik untuk kemudian kita renungkan adalah bahwa apakah dalam proses ketika kita mengiring Tuhan dan munculnya ada perbedaan-perbedaan, munculnya ada pergesekan-pergesekan, lalu kemudian kita menghubungkan dengan pribadi kita dengan mengatakan harusnya hargai saya sebagai contoh, sebagai orang tua atau sebagai anak, harusnya dengarkan saya sebagai anak. Saya mengatakan dalam porsi kita mengiring Tuhan, sikap Yesus dia tunjukkan. Pertama dia tidak menuntut dan mempertahankan haknya. Artinya apa? Posisi yang Yesus ambil, dia tetap rendah hati. Apa yang kemudian prajurit-prajurit Romawi datang, apa yang kemudian orang-orang Yahudi dan mengejeknya, dia tetap tenang. Sebagai Allah, dia akan berkata dan tinggal berfirman. Dan semua akan jadi. Kadangkala kita saudara dalam kemanusiaan, beberapa kali saya juga mengatakan bahwa kadangkala kita sendiri tidak menjadi sabar dengan contoh orang yang kita anggap begitu jahat. Dan bahkan kadang kita mengatakan orang itu dia belum mati-mati lagi. Kadang-kala kita mengatakan lebih baik penyakit apa loku supaya cepat mati. Kita tidak menjadi sabar. Kita lebih cenderung kepada ego diri kita sendiri. Menilai dia dengan diri kita, dengan egoisme kita. Padahal kalau kita menilai dengan cara Allah menilai beda. Cara Allah menilai adalah bahwa dia diberikan kesempatan untuk hidup dan mengalami perubahan. Sama kalau Tuhan tidak sabar dengan saya dan saudara. Berapa banyak di antara kita yang mungkin sudah tidak ada lagi dalam dunia. Bahkan bisa jadi kita belum diselamatkan sampai hari ini. Tapi oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai dengan hari ini. Sehingga poin yang berikut yang ingin saya sampaikan bahwa dia tidak menuntut dan mempertahankan haknya, itu ayat yang ke-6. Tapi yang berikut dalam ayat yang ke-7 bahwa Yesus, sekali lagi kenapa pertanyaan muncul, kenapa dia harus mengambil rupa seorang hamba atau menjadi manusia dan menjadi rupa sebagai seorang hamba. Karena bicara tentang kesederhanaan.
Kalau dia tidak sebagai hamba dan menjadi raja, apa yang menjadi harapan orang-orang Yahudi? Karena itulah yang kemudian mereka harapkan, agar seorang Mesias yang akan datang itu sebagai seorang Mesias yang datang sebagai raja dalam pengertian kepentingan politik orang-orang Yahudi. Tapi kemudian yang Yesus hadir bukan sebagai seorang raja, tetapi seorang manusia dan bahkan sebagai hamba. Bicara kesederhanaan. Jadi sikap yang Yesus tunjukkan pada bagian ini yaitu kesederhanaan. Harapan dan kerinduan kita semua menjalani 2024. Kita menjadi pribadi yang tidak menuntut dan mempertahankan hak-hak kita. Tapi yang kedua, mari kita belajar hidup sederhana. Katakan amin. Saudara, dipakai Tuhan, kita dipakai Tuhan. Kita diberkati Tuhan. Kita menjadi orang yang kemudian dalam proses Tuhan angkat, dalam profesi-profesi kita menjadi semakin hari semakin kita naik. Sebagaimana doa kita tidak menjadi ekor, tapi kita menjadi kepala. Bukan turun tetapi naik. Bukan miskin tapi menjadi kaya. Bukan gagal tetapi menjadi sukses. Tapi semakin Tuhan pakai kita, hendaklah kita tetap sederhana. Karena tanda kerendahan hati kesederhanaan. Bayangkan dalam perjalanan kehidupan kita semua. Menjalani hari-hari kehidupan kita semua satu dengan yang lain. Semua kita. Marilah kita belajar hidup sederhana. Kadang orang mengatakan dia hidup berfoya-foya. Kadang dia mengatakan hidup bermewah-mewah. Saya ingin mengatakan di tengah segala kemewahanmu, hendaklah engkau hidup sederhana. Amin. Jangan sampai kita malu dengan orang yang mewah, kita keadaan sederhana tapi hidup mewah. Padahal orang yang mewah hidupnya sederhana. Ini kebalikan. Karenanya saudara, dalam beberapa pengalaman saya amati, orang yang kaya-kaya kadang-kala pakaian kadang seperti yang ada uang perbalika, tapi jangan coba. Ada yang kadang coba dengan celana pendek dengan apa ya? Dengan sendal jepit. Jalan, makan di pinggir-pinggir jalan. Tapi jangan coba. Berkelimpahan harta tapi hidupnya sederhana. Dan kesederhanaan ciri anak-anak Tuhan. Sekali lagi, kesederhanaan itu ciri anak-anak Tuhan. Kenapa penting? Karena memang Tuhan menunjukkan kesederhanaannya. Dia datang bukan sebagai raja. Dia datang sebagai seorang hamba. Dan itu bentuk dari kesederhanaan. Karenanya saya ingin agar supaya di tahun 2024 ini, mari kita belajar hidup sederhana. Katakan amin dulu. Hidup sederhana. Jangan sampai saudara diberkati 10-20 juta. Berfoya-foya dengan 10-20 juta. Ingatan. Tidak selamanya uang itu bertahan. Hari ini bisa 10-20 juta, 30, 100 juta. Saya kadang-kala agak lucu. Kalau mengikuti para selebriti, kekayaan, kemewahannya, mobil mewah macam-macam. Sakit 1-2 minggu, ada berita baru, sudah bangkrut. Saya sendiri heran, lalu uang yang banyak-banyak gitu. Saya tahu kontrak seorang artis kalau kemana-mana itu seperti apa. Dalam level kota Ambon atau preview saya. Kalau dia nyanyi ke satu tempat, satu lagu dihitung berapa banyak saudara. Kemarin Beto yang nyanyi sini itu kalau membuat hitungan kalkulasi, kalau satu lagu itu hitung itu berapa biasanya, kurang lebih itu 2 juta saudara. Apalagi kalau kelas yang istilahnya tingkat sudah mulai internasional, go internasional. Hitungannya ratus juta saudara. Sementara job mereka itu setiap hari itu ada. Tapi sakit 2 hari, 3 hari, 1 minggu. Katanya sudah bangkrut.
Karenanya tidak heran kalau kemudian kadang-kala ada aksi dana untuk tolong selebriti ini, selebriti itu. Ya, kita bicara ini karena sesuai yang ditayang, saudara. Benar dan tidak itu urusan selanjutnya. Tapi itu yang terjadi. Kenapa? Karena hidup bermewah-mewah, hidup berfoya-foya, dan pada waktu di mana tertumpu dengan situasi, semua menjadi tidak ada lagi. Saya rindu kita hidup sederhana. Karena hidup sederhana membuat engkau lebih tenang, saudara. Lebih tenang, saudara. Hidup sederhana kita akan lebih tenang. Karena itu yang Tuhan Yesus tunjukkan buat saya dan saudara. Saya menyampaikan pesan di awal tahun ini. Ayo mari kita hidup sederhana. Katakan kiri kanan, hidup sederhana. Kiri kanan ke belakang, sederhana. Haleluya. Yang berikut, sikap yang Tuhan Yesus tunjukkan, ketaatan. Katakan sama-sama, ketaatan. Ketaatan. Ketaatan menjadi satu bagian yang sangat-sangat luar biasa. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya bayangkan begini. Pada waktu dia ditangkap, dia masih taat. Waktu dia disesah, mahkota duri dipakaikan. Karena mahkota duri dipakaikan kan, dalam beberapa penelitian mengatakan mahkota itu dirancang lebih kecil dari kepala. Apa yang terjadi? Kalau mahkota itu tidak masuk, bertahan di kepala, dipaksakan. Apa juga yang terjadi waktu mahkota duri itu dipaksakan, maka duri itu akan tertancap di kepala Tuhan Yesus. Karena di film-film, kalau di foto-foto, ada darah yang menetes. Karena duri yang tertancap di kepala Tuhan Yesus. Dan andaikan kemudian Yesus katakan, hati-hati bro, ini kepala bukan batu. Tapi masih sabar. Tapi waktu dia semakin hari semakin terasa sakit dan dia tidak taat, apa yang terjadi? Seluruh program dan rencana penyelamatan saya percaya akan gagal. Tapi Yesus masih taat. Dia memikul salibnya. Dia sampai ke Golgota. Tangan dan kakinya dipakukan. Dia masih taat. Setelah dia didirikan dan tergantung di atas salib. Mungkin proses dari taman sampai dia dibawa ke Golgota. Dan sampai dia didirikan di atas salib, masih taat. Tapi bayangkan kalau kemudian detik-detik selanjutnya, dia menggunakan kealahannya. Dan mengatakan terlalu sakit, saya tidak mampu. Dan melepaskan diri. Saya percaya tentu semua akan bisa berubah. Karena dia adalah Allah. Tapi dia menunjukkan ketaatan dari awal sampai pada akhirnya. Saya merindukan hendaklah kita menjadi pribadi yang taat dari awal sampai di ujung. Ketika Tuhan panggil kita, kita tetap taat kepada Tuhan. Ketaatan bukan musim. Ketaatan tidak berhenti soal waktu. Ketaatan bukan berhenti pada situasi. Ketaatan kita kepada Tuhan tidak memandang musim, tidak memandang waktu, tidak memandang keadaan. Ketaatan tetap ketaatan. Dan karenanya itu di dalam mengiring Tuhan. Kadang mungkin kita menangis, kadang-kala kita memberontak, kadang-kala hancur hidup ini. Ketaatan tetap ketaatan. Satu hal, ketaatan kita hanya kepada Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan ini bagian yang sangat-sangat penting. Apa dampaknya kalau ketaatan, sikap yang kemudian Yesus tunjukkan, dia
tidak menuntut dan mempertahankan haknya. Dia hidup sederhana, bahkan dia taat dan bahkan taat sampai mati di atas tiang kayu salib. Apa sikap yang kemudian menguntungkan? Di dalam ayat-ayat yang kita baca, khusus di ayat yang ke-9, firman Allah mengatakan, itulah sebabnya. Setelah ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dengan ketaatannya dikatakan Allah mengaruniakan nama di atas segala nama. Allah membuat sebuah penghargaan spesial. Karena itu saudaraku, bagi kita selaku orang yang tetap rendah hati, karena itu sikap Tuhan Yesus, maka hal yang sama akan terjadi buat saya dan saudara. Yaitu bahwa kalau Yesus namanya ditinggikan, maka saya dan saudara pun mungkin orang tidak akan mengatakan dengan menyebut nama Mama Ita, orang lain akan sembuh, tidak. Tapi orang akan kagum, orang akan hormat. Karena meninggikan. Tapi Yesus namanya berkuasa. Nama Yesus, nama di atas segalanya. Kenapa ini terjadi? Karena memang Alkitab sudah menjelaskan itu, sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan nama itulah yang menyelamatkan saya dan saudara. Nama itulah yang kemudian mengampuni segala dosa-dosa kita. Nama itulah yang ketika kita berseru pada jam 12 malam, pada waktu kita berseru jam 6 pagi, pada waktu engkau ada di kamar, pada waktu engkau ada di rumah, pada waktu engkau ada di jalan, pada lembah-lembah yang terdalam dalam kehidupan, nama itulah yang menyelamatkan saudara. Karena nama itu nama di atas segala nama. Dan inilah bagian dari konsekuensi atau dampak dari ketaatan Tuhan Yesus. Dan saya sangat percaya, kalau kita mempraktekkan sikap Yesus itu dalam kehidupan saya dan saudara, maka kita akan menjadi generasi yang olehnya orang lain akan mengenang siapa kita. Saudara, mungkin kadangkala dalam penilaian manusia, kadangkala kita mengatakan orang itu paling baik. Betul ke seng? Orang itu paling baik. Sampai sudah 10-15 tahun sudah meninggal. Saudara yang pernah menyaksikan dia. Dan kalau menyebutkan, ale pun opa bapak nama siapa. Lalu kemudian anak itu mengatakan, oh beta pun opa nama itu. Oh opa itu paling baik. Ini dampak dari generasi selanjutnya. Tapi ketika, contoh saja nih, ale pun opa nama siapa? Si B. Ale pun opa tuh paling kejahatan. Akui atau tidak, tapi itu bagian dari fakta hidup ini. Kita mau meneruskan generasi dengan cerita seperti yang pertama, atau generasi yang kemudian ceritanya yang kedua. Itu ada di tangan kita semua. Tapi saya ingin menyampaikan begini. Kita yang masih ada hari ini, kiranya kita ciptakan sejarah. Kita adalah generasi yang kemudian oleh nama itu orang mengatakan, sungguh orang itu takut kepada Tuhan. Saya rindu ketika orang mendengarkan contoh
Mama Chen. Orang kata, Mama Chen orang yang takut Tuhan. Bapak Willy orang yang luar biasa. Saya rindukan generasi selanjutnya. Orang ketika mendengarkan nama itu, mereka mengatakan, oh orang itu luar biasa. Saya rindukan itu terjadi. Karenanya yang paling penting di sini, kita mengikuti teladan dari sikap Yesus. Dan ini dampaknya. Dampak yang kedua saudaraku, dampak yang kedua adalah bahwa ternyata dengan ketaatannya, dengan ketundukannya, tidak hanya sebatas bagaimana Allah meninggikan nama Yesus, nama di atas segalanya. Tetapi ternyata pada bagian yang berikutnya bahwa dalam ayat yang ke-10 menjelaskan buat saya dan saudara, tetapi segala makhluk, bahkan ayat yang ke-11, segala makhluk tunduk kepadanya. Ini bicara tentang kuasa. Sebagaimana sudah tadi saya sampaikan pada bagian yang pertama, dampaknya Allah meninggikan nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus. Tapi bagian yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa ternyata namanya berkuasa yang membuat segala makhluk tunduk kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menarik. Karena bagian ini, bagian yang semestinya ada pada kita selaku pengikut Kristus. Di awal tahun ini, kita belajar supaya kita tetap rendah hati karena ini sikap Yesus. Dan penulis Amsal mengatakan begini, jikalau keangkuhan tiba-tiba juga cemooh, tetap hikmat ada pada orang yang rendah hati. Dalam pasal 15 ayat 33 dikatakan takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Bahkan dalam pasal 22 banyak ayat, saya hanya kutip 3 ayat. Pasal Amsal 22 ayat yang 4 dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi kiranya bagian-bagian saya minta pelayan altar maju di altar ini. Tapi bagian-bagian ini memberikan kepada kita pesan yang kuat. Pesan yang kuat adalah dimanapun engkau berada, ikutilah sikap Yesus. Belajar ikuti sikap Yesus. Apa yang Yesus lakukan dalam perjalanan kita. Saat engkau mungkin mengalami banyak hal dalam hidup ini. Sekali lagi mari kita belajar ikuti teladan dan sikap Yesus. Yang kemudian oleh Paulus. Saya percaya Paulus belajar dari para murid-murid Yesus. Dan karenanya itu kita juga belajar. Bagaimana apa yang telah ditunjukkan oleh Paulus dalam tulisannya kepada jemaat yang ada di Filipi. Supaya apa? Supaya kita dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, kita tetap rendah hati. Kadangkala ego kita begitu kuat melawan. Tapi sekali lagi, mari kita tetap rendah hati. Karena kerendahan hati lahir dari takut akan Tuhan. Kerendahan hati lahir dari roh takut akan Tuhan. Kalau saudara merasa hari-hari ini saudara merasa begitu keras dengan pribadi dan dipengaruhi oleh karakter kita masing-masing, harus kita bisa menyelidiki apakah rasa takut kita kepada Tuhan belum seutuhnya kepada Tuhan. Hari ini mengajarkan kita, mari kita semakin takut kepada Tuhan. Karena itu akan melahirkan kerendahan hati. Dan itu bagian dari moto GSCA. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Sehingga di dalam tahun-tahun perjalanan kita, saya yakin dan saya percaya banyak hal yang membuat kita akan hadapi hal-hal baru dalam 2024 ini. Tapi
mari kita tetap belajar rendah hati. Karena itu sikap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat kebenaran.